Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, Supriyanto Cah PCT. Alhamdulillah pagi ini saya sudah siap-siap untuk ibadah sholat subuh teman-teman. Tadi dari jam 2-an tuh udah mulai ngelilir dan bangun jam 3 lewat. Mohon doanya pagi malam tadi bumi anget badannya. Bisa jadi karena kemarin dia itu renang karena udah lama, terus kemudian makannya telat kemarin, dan dia main juga di sekitaran anak-anak yang flu ya. Bisa jadi ini daya tahan tubuhnya lagi melawan, ada virus yang masuk ke dalam tubuhnya, dan moga hari ini bumi sehat kembali teman-teman. Tadi sih pagi udah diminumin kunyit sama bundanya. Biasanya kalau bumi sakit atau apa itu kita dahulukan pokoknya benar-benar sekarang yang herbal alami, entah kunyit, kencur, jahe gitu ya. Karena biasanya bumi ini suka radang kalau makan sesuatu yang salah gitu ya teman-teman. Bisa jadi itu penyebabnya. Jadi ingat bahwa pembelajarannya di sini selalu aja hal yang nggak tepat yang diberikan pelajaran buat hambanya oleh Tuhan gitu, supaya memperbaiki diri gitu teman-teman, yang coba saya renungkan, ambil hikmahnya gitu. Kadang mungkin kemarin saya kurang aware bahwa siangnya bumi ternyata belum makan ya. Anak seperti bumi ini kalau nggak benar-benar didisiplinin ya masih aja. Ntar udah dikasih makan pun kadang dia alasan kenyang. Nah kadang-kadang kayak gini yang bikin males. Tapi sebagai orang tua ya mau tidak mau, karena anak-anak ini prosesnya masih pembelajaran gitu ya. Kadang yang salah ya cenderungnya kita sebagai orang tua gitu. Saya juga introspeksi diri, oh iya ya, kemarin atensinya agak kurang karena kemarin dia udah pagi udah makan, habis makan sampai rumah itu juga langsung makan, dia minta pop mie gitu, terus belum makan coklat segala macam. Saya rasa masih kenyang, wah ternyata kebablasan sampai sore dan malamnya anget gitu. Ya mungkin ada makan makanan yang salah karena jarang makan donat atau apa gitu yang nggak selalu dimakan. Nah moga teman-teman, nah, doa saya semoga kita semua diberikan kesehatan, dan mau wabil khusus minta doanya buat bumi biar kembali sehat walafiat. Ini jam 4:20. Nggak tahu sholat subuhnya sepertinya udah hampir 4:30 kali ya, apa jam 4 berapa. Ini saya tadi belum ngecek. Mari kita dirikan sholat berjamaah di masjid teman-teman semua. Saya barusan baca satu ayat bahwa kita itu harus bersabar dengan cara, salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat itu. Dan sholat itu ternyata untuk melatih kesabaran. Kok bisa ya? Coba kita renungkan. Sabar seperti apa sih dengan sholat gitu? Ya mungkin apalagi subuh ini berat banget. Saya dulu merubah habit supaya bisa sholat subuh berjamaah itu perlu niat yang luar biasa. Dan salah satu yang bisa menguatkan waktu itu saya karena dalam kondisi hancur. Kondisi ekonomi saya porak-poranda, hutang saya melanda luar biasa, dan saya kejepit. Saya stres, saya mumet, saya pusing gitu. Dan satu-satunya cara pada saat seperti kondisi itu ya kembali ke Tuhan. Dan saya waktu itu pulang kampung untuk ya silaturahmi plus mencoba meriset pikiran, menenangkan pikiran. Akhirnya tahun 2019 saya niatkan saya harus merubah diri. Pertama, pola tidur saya harus benar. Saya harus bisa bangun jam sebelum subuh lah, jam 3, jam 2 itu jadi niatan saya waktu itu, waktu kembali dari kampung. Terus kedua, saya belajar sholat di masjid. Karena saya tetap melaksanakan sholat sebelumnya, tetapi ya di rumah, dan waktunya pun ya sekenanya gitu. Cenderungnya apa? Saya telat. Waktunya sholat kapan, jamnya berapa, saya biasanya baru sholat ya mepet-mepet waktu asar, mepet-mepet waktu duhur. Kalau itu sholat duhur waktu asar mepetnya, kalau sholat asar mepet di waktu asar, kalau sholat asar mepet maghrib gitu ya, kalau maghrib mepet isya.
Kalau isya udah nanti-nanti gitu. Nah, subuh ya biasanya udah matahari terbit, sebelum matahari terbit jam setengah 6, jam 6 gitu. Bukan di waktu subuh, azan subuh gitu. Wah, awalnya terasa berat banget teman-teman. Wangel berat gitu. Tapi saya lakukan waktu itu niat dulu yang kuat. Selanjutnya ya saya pasang alarm. Walaupun saat ini kadang-kadang saya masih delay lah gitu, tapi biasanya ya masih aman alhamdulillah gitu. Delaynya itu biasanya jam 3, delaynya azan subuh kurang 5 menit bangun. Nah, itu masih dapat sholat subuhnya. Cuma yang saya delaynya adalah sholat malamnya, tahajud, sholat hajat gitu ya. Itu kadang suka masih sesekali bolong karena terlalu mepet subuh saya bangunnya gitu. Nah, ini pun masih terus saya coba evaluasi gimana ya gitu. Karena saya setting waktu misalkan jam 2 terlalu pagi juga berat di badan masih gitu untuk bangun. Tapi semua itu kembali teman-teman sebenarnya niat kita. Kalau kita udah bisa niatkan semua apa yang kita, aktivitas yang kita lakukan karena Allah, mencari ridhonya Allah, sebenarnya enteng-enteng aja teman-teman. Karena kita mau rajin, mau enggak, semua itu nanti gitu ya, endingnya Allah yang menentukan. Nah, kalau kita niatnya bukan karena Allah, berat teman-teman. Kalau dapat rezeki banyak, wah bisa jadi semangat, bisa jadi lupa diri, wah ibadahnya rajin, bisa jadi pada saat seperti saya dulu, wah pada saat dikasih ujian berat, wah saya udah kembalinya ke Allah, tapi pada jalan lupa. Nah ini kayak gini-gini sebenarnya karena niatannya masih belum lurus. Aku yakin pada saat kita benar-benar ya Allah, karena Allah, semua ini karena Allah. Kalau Allah ridho, rezeki kita juga diridhoi. Kalau Allah ridho, rezeki kita bisa dimudahkan. Itu sebenarnya niatnya. Mau kita sekarang jelek, nih misalkan jualannya nggak bagus, keuangannya nggak bagus, nggak usah takut. Mintalah ke Allah. Aku yakin aja, pokoknya sandaran kita Allah. Kalau sandaran kita manusia, wow, amazing. Nanti kita akan kecewa, akan kuciwa pada saat dikecewakan. Oke teman-teman, ini azannya sudah berkumandang. Yuk kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Lakukan dulu sholat sunnah 2 rakaat yang katanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau bisa melaksanakan sunnah 2 rakaat sebelum subuh, bisa menjawabkan hikmah bahwa lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kalau sholat subuhnya berarti lebih baik lagi daripada itu. Jadi ya dua-duanya dapatkan, plus ayo kita belajar sedekah sebelum subuh. Ya, sebelum sholat subuh kita usahakan bisa sedekah seberapapun jumlahnya dan kita rutinkan. Semoga rezeki kita dilancarkan, membawa keberkahan, kebaikan untuk kita semua, keluarga kita, dan siapapun di sekitaran kita. Kita membawa kebermanfaatan mulai detik ini sampai nanti yaumul akhir kita. Pokoknya gaspol kebaikan, gaspol hal-hal yang positif, terus semangat. Pada saat loyo, carilah motivasi-motivasi penyemangat. Salah satunya, satu hal yang bisa menyemangati teman-teman pada saat galau, pada saat stres, pada saat loyo adalah dengan baca Al-Quran. Kadang-kadang saya sendiri masih sering lupa ini. Kadang mumet ngadepin jualan gitu, mumet ngadepin, wah jualan saya drop. Jadi cenang-cenang kayak kemarin gitu ya, sangat ngeliatin banyak komentar-komentar yang orang netizen di iklan saya itu, iklannya tuh komentarnya apa? Bukan beli, tapi emang jatuhin gitu, ngejelek-jelekin atau apa, beli enggak. Nah ini banyak hal, kadang-kadang orang-orang di dunia online tuh mereka tuh nggak sadar bahwa apa yang dikatakan itu bisa mempengaruhi orang lain ke hal yang buruk, kepikiran lah, mumet segala macam. Sebenarnya saya coba healingnya bisa gitu, saya kembali lagi, saya refresh, santai aja. Bahkan cenderung kalau ada hal-hal buruk seperti itu, saya jabanin ya terima kasih komentarnya, saya doakan bla bla bla, dan biasanya saya dengan kata-kata positif untuk dengan doa, tapi tetap aja masuk ke alam bawah sadar, kepikiran oh iya ya, jadi apa ya, saya sadar bahwa itu oke gitu. Saya santai aja, tapi di pikiran kadang-kadang mengaruhi gerakan yang tadinya moodnya bagus gitu, jadi moodnya negatif, jadi moodnya agak loyo, lemah. Tetap manusiawinya ada, walaupun saya sesadarnya saya hadapi dengan gentle. Saya abaikan aja, santuy aja. Tapi namanya alam bawah sadar tetap terbawa teman-teman. Alam bawah sadar membuat kita kadang secara nggak sadar pergerakan kita jadi melambat. Yang tadinya semangat otot, kawat, balung besi untuk bergerak, tiba-tiba agak meloyo, agak mereda. Itulah
hati-hati dengan hal negatif teman-teman. Jangan sampai sebarkan kata-kata yang buruk, karena energinya tertebar kemanapun. Oke, selamat menjalankan sholat subuh. Semoga kita semua diberkahi, dan salam sukses luar biasa untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.